ini. Jadi karena memang haji itu ujiannya berat, ya, karena ibadah puncak, ibadah yang memang yang disebut dengan jihad buat wanita, ibadah yang pahalanya adalah surga. Surga itu tidak murah, surga itu mahal, dan orang-orang yang terpilih dari awal kita lihat, Masya Allah, begitu banyak orang yang tinggal di Eropa berpuluh-puluh tahun nggak berangkat haji. Ini yang cuma 1 tahun, alhamdulillah. Tapi kita lihat kesungguhannya dari awal. Dan inilah dalam semua perkara, ya, maka kita dibutuhkan, apalagi perkara besar seperti haji, kesungguhan untuk mengorbankan waktu, harta, tenaga, ya, dan kesungguhan. Ini saya mengingatkan seperti ini sebagai pendahuluan bahwa supaya ya sahabat-sahabat saya ini mengetahui, ya, ini rahmat yang besar dari Allah, ini hidayah yang besar dari Allah, bahwa Allah mengundang teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, sungguh sahabat-sahabat yang saya sangat bersyukur hidup di dalam ada teman-teman sahabat-sahabat yang soleh-soleha seperti teman-teman semuanya, ya. Jadi saya ini mengingatkan sebelum saya masuk ke materi, mengingatkan bahwa ini rahmat yang besar dari Allah. Kalian diundang oleh Allah untuk berangkat haji. Jangan pernah menyesal tentang berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Ini keputusan yang sangat baik dan sangat besar yang diperjuangkan dengan kesungguhan. Allah memberikan, seperti Pak Indarno memberikan suatu informasi, ide, ternyata bisa, istri juga bisa dapat, misalkan awalnya nggak tahu, itu semua petunjuk dari Allah. Pak Don dan istri kemudian di saat akhir memutuskan, ini walaupun awalnya daftarnya terlambat, akhirnya masuk juga bisa berangkat. Ini pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah. Maka supaya sempurna dari awal, sekarang kita masih punya waktu, maka disebutkan ibadah itu yang sangat penting sebelum beramal. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan ada satu bab khusus tentang apa? Babul ilmu qoblal qauli wal amali. Ada satu bab di dalam Sahih Bukhari tentang apa? Pentingnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi gunakanlah ilmu di dalam beramal ini. Gunakanlah ilmu. Jadi untuk diterima haji kita ini syaratnya 2. Sesuai sunnah Rasul, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai syariah. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas. Dan saya tambahkan bahwa apalagi ini ibadah yang hanya sekali seumur hidup, kewajibannya boleh ditambahkan sunnah sekali. Tapi yang wajib sekali dalam hidup ini, maka lakukanlah dengan sebaik-baik kualitas. Bercita-cita ahsanu amalah di dalam ibadah ini adalah ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang melakukan amalan yang terbaik? Amalan yang terbaik haji ini dengan ilmu, dilakukan dengan ikhlas, dan ini menyangkut seluruh hal. Ibadah ini menyangkut perkara fisik, perkara hati, perkara mulut, zikir, semuanya dilakukan. Dan kita menggunakan harta, bahkan jiwa. Maka pahami, renungkan maknanya. Dan selama proses haji ini yang selama haji ini sekitar 14 hari, kita ketika mulai 1 Dzulhijjah, itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah, itu tidak ada waktu yang lebih baik beribadah daripada di 10 hari pertama Dzulhijjah. Untuk siang harinya, untuk malamnya ada di bulan 10 hari terakhir Ramadan. Ini saat yang sangat mulia. Mulai saat itu, mulai sekarang saya kira betul-betul menyiapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya tadi juga sempat menyampaikan segini, ibadah haji akan banyak masalah. Sebelum berangkat nanti kita juga harus masukin duit ke sini, ini nggak jelas, ini uangnya nanti bisa balik atau tidak. Sebagian orang mundur.
Ini nanti dapat visa atau enggak? Sebagian orang mungkin keliru. Ada yang suaminya dapat visa, istrinya enggak, istri dapat visa suami. Ada banyak masalah. Alhamdulillah. Kalian sudah dapat visa semuanya, tinggal berangkat. Tiket juga sudah ada. Bismillah. Semoga Allah mudahkan. Berdoa dari sekarang, perbanyak zikir dan baca Quran dari sekarang. Banyak berdoa, menyiapkan keluarga yang ditinggalkan. Dan ketika berangkat, ya, maka saya hanya mengingatkan, fokuskan pada ibadahnya. Jangan terlalu sibuk komplain, mengeluh dengan berbagai kesulitan yang dihadapi, kualitas pelayanan, travel, dan lain-lain, atau mungkin kacau, itu hiburan aja. Ya. Kalau di luar haji, saya tukang komplain. Tapi kalau udah bergerak haji, saya nggak akan mikir. Nggak peduli. Saya hanya fokus bahwa saya bisa beribadah sebaik-baiknya dimanapun, kapanpun, sampai melaksanakan ibadah haji. Ini yang saya ingatkan. Baik, pendahuluannya udah 11 menit ini. Jadi saya ingin tanya dulu ini. Saya bisa memulai ulang lagi tentang manasik ini dari depan secara ringkas, atau mau memang ada dengan campur masalah teknis, mungkin saya dikasih waktu berapa lama terserah, atau memang mau langsung ada pertanyaan dulu juga boleh, atau saya ringkas saja, saya main cepat 15 menit aja, kemudian kita diskusi kalau ada pertanyaan, refresh saja sebenarnya. Siapa tahu juga sudah ada yang membaca dengan detail. Saya mengingatkan kalau masih punya waktu juga menyiapkan dengan doa-doa yang kalau bisa dihafal. Ada beberapa doa yang sebaiknya dihafal, ya maka sebaiknya dihafalkan, sempatkan waktu kita di tengah kesibukan kita dan lain-lain. Begitu saya